Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Pada kesempatan kali ini, insyaallah anak akan membawakan kultum berjudul hijrah. Hidup kita itu penuh dengan fase-fase perubahan. Dari bayi menjadi balita, dari SD ke SMP, dari remaja menjadi dewasa. Tapi teman-teman, dari semua perubahan yang paling transformatif adalah hijrah. Hijrah itu apa sih? Kenapa kita harus hijrah dan apa aja hal-hal yang harus kita lakuin ketika kita mau berhijrah? Jadi, hijrah itu adalah proses pembenahan diri, di mana kita harus menjauhi segala larangan-larangan Allah dan juga ngelakuin hal-hal yang disukai sama Allah. Nah, biasanya hijrah itu dimaknai dengan berubahnya diri dari kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhlah dari yang buruk karena itu sudah cukup menjadi hijrah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hijrah itu butuh proses, harus ada orang yang mendampingi dan menemani setiap langkah kita. Agar ketika orang yang berhijrah ini melakukan kebaikan, dia didukung. Dan ketika orang yang berhijrah ini melakukan kekhilafan atau kesalahan, dia menegur dengan cara yang baik. Nah teman-teman, hijrah itu belum cukup. Kita harus naik ke fase yang kedua, yaitu istiqomah. Istiqomah adalah bertahan di jalan yang telah kita pilih. Nah di istiqomah ini yang gak mudah. Kenapa sih istiqomah itu gak mudah? Karena pasti ada aja godaan dan cobaannya. Syaitan itu gak pernah capek untuk mengajak kita dan untuk kembali ke masa lalu dan ke kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu. Jadi intinya hijrah itu mengawali setiap langkah kita, setiap langkah perubahan kita. Sedangkan si istiqomah ini memastikan agar langkah tetap maju, lurus ke depan, dan menahan ombak-ombak cobaan dan godaan. Apa aja ya yang bisa bikin hijrah kita nggak gagal? Nah yang pertama, ikhlas karena Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah di kitab Sahihain, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Jadi niat kita harus benar-benar karena Allah, bukan karena ingin dilihat apalagi dipuji sama orang lain. Nah yang kedua, mencari lingkungan yang baik dan teman-teman yang sholih. Ini juga dijelaskan di surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan bersama kamu dengan orang-orang yang benar. Yang ketiga, beramal meskipun sedikit. Karena Allah itu lebih cinta dengan amalan-amalan yang dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah daripada amalan yang banyak tapi dilakukan dengan jarang-jarang. Yang terakhir yang paling penting adalah doa. Doa as-silatul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang-orang muslim. Dengan doa kita bisa menolak bala, dengan doa kita bisa menghindarkan dari bahaya. Nah, ketika fase-fase hijrah ini pas banget untuk berdoa karena meminta keistiqomahan sama Allah. Doanya ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita hijrah agar hidup kita lebih dekat sama Allah, agar hidup kita dijauhin dari maksiat dan hidup kita lebih terasa bermakna dan bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kurangnya Ana mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.